Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Kalau tadi kita ada minuman dengan gelas, nih ada minum berbeda nih ya. Iya betul sekali, karena kan jam segini adalah jam-jam di mana matahari sudah mulai di atas. Cuaca sudah pun mulai, juga. Iya, cuaca juga humid banget. Humid banget. Jadi tenggorokan rasanya kering banget, pengen minum terus gitu ya. Harus minum-minum yang sehat ya. Kamu satu hari berapa liter minum air? 1 liter. 1 liter? Iya, dari Aqua. Karena memang ini banget nih, harus dibukukan ini nah, untuk tubuh. Ini nih, kalau aku kopinya lebih banyak daripada air putihnya. Air putih, kopi dari Aceh ya. Dari Aceh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal air, memang kita selalu harus yang memilih air yang benar-benar kualitasnya baik ya, Togi dan juga pemirsa ya. Pasti pemirsa di rumah juga demikian begitu ya. Nah, ini yang juga tengah menjadi perbincangan publik begitu ya, terkait dengan perusahaan air minum kemasan yang tadi lagi-lagi menjadi perbincangan karena disebut mengambil air lewat sumur bor bukan dari mata air pegunungan. Ya, polemik ini pemirsa ini terjawab secara ilmiah melalui riset yang dilakukan oleh UGM bersama dengan BRIN. Polemik tentang asal-usul sumber air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia terjawab secara ilmiah. Dari riset yang dilakukan oleh UGM bersama Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membuktikan bahwa sumber air yang digunakan pabrik Aqua Subang benar-benar berasal dari sistem sumber air pegunungan. Ahli hidrogeologi UGM Profesor Heru Hendrayana yang memimpin penelitian menyebut bahwa kesimpulan diperoleh melalui analisis isotop air, teknologi canggih yang mampu mendeteksi air untuk memastikan keaslian sumbernya. Heru juga meluruskan kesalahpahaman umum bahwa sumber air pegunungan harus diambil langsung dari puncak gunung. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya yang viral di media sosial, mempertanyakan sumber Aqua yang disebut berasal dari sumber bor. Menanggapi hal ini, Aqua menegaskan bahwa air yang digunakan dalam produk disedot dari akuifer di dalam wilayah pegunungan yang terlindungi secara alami. Ya, bisa kita akan membahasnya bersama ahli hidrogeologi UGM Profesor Heru Hendrayana. Ya, selamat pagi Prof. Heru. Terima kasih untuk waktu Anda di iNews Today. Sudah bisa mendengar kami di studio, Prof. Heru? Halo, selamat pagi Mbak Aya. Terima kasih sudah bisa dengar dengan baik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, Prof. Heru, belakangan ini kan ramai di media sosial ya mengenai isu yang mempertanyakan sumber air Aqua. Nah, sebagai salah satu tim ahli yang ikut meninjau sumber air Aqua, bisakah Prof ini menceritakan dari mana sih sebenarnya asal-usul sumber air yang digunakan oleh Aqua ini, Prof? Jadi begini, sebenarnya ada kesalahpahaman atau persepsi masyarakat gitu ya, yang menganggap bahwa air pegunungan itu harus di pegunungan. Sebenarnya tidak. Jadi pemahaman air pegunungan itu sebetulnya air tanah yang berasal dari mengalir yang asalnya dari pegunungan, dan itu melalui sistem akuifer di dalam tanah, di kedalaman yang menunjukkan bahwa air itu memang berasal dari pegunungan, dan itu dilakukan tentunya dengan beberapa metode yang sudah ada gitu ya. Kira-kira begitu, Mbak? Ya, Prof, ini boleh mungkin ceritakan juga kenapa ada kesalahpahaman tentang definisi air pegunungan, atau enggak mungkin apa menjadi kriterianya? Jadi begini, itu karena pemahaman masyarakat selama ini awam gitu ya, memahami air tanah itu seperti air permukaan gitu ya. Padahal air tanah itu mempunyai karakter, sifat, dan keberadaan penyebaran yang sangat-sangat berbeda dengan air permukaan. Jadi pembuktian air pegunungan itu harus melalui penelitian, riset yang cukup dalam, baik itu biasanya dengan isotop, pemetaan geologi, hidrogeologi, analisis hidrokimia, dan sebagainya. Itu yang menjadikan menentukan bahwa air itu benar-benar dari asalnya dari pegunungan begitu. Baik, Prof. Heru, bagaimana akhirnya nanti menentukan suatu sumber air ini bagus digunakan sebagai air baku atau produk AMDK atau tidaknya nih, Prof? Jadi selalu itu harus satu gitu ya. Jadi asal usul.
Jadi asal usul itu menentukan sekali kualitas air yang sehat bagi manusia gitu ya. Asal usul itu artinya lingkungan air tanah itu sendiri. Air tanah itu harus terlindungi dari kontaminasi dan itu diperoleh di akuifer yang cukup dalam dan juga dia mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu bisa dari mana mineral itu? Ya dari batuan. Jadi selama kontak air dan batuan itu batuan memberikan mineral-mineral ke dalam air. Jadi untuk menentukan satu asal usulnya itu harus benar-benar ditentukan dan kemudian tentunya ya analisa kimia yang membuktikan itu gitu ya. Ya, tapi Prof. Heru, untuk membuktikan ini sumber air ini memang berasal dari ekosistem hidrologi ini, pegunungan ini bagaimana nih, Prof? Ya, itu dengan tadi sudah saya sampaikan analisisnya analisis cukup bawah permukaan dengan scanning atau kita kenal dengan geolistrik itu bisa menentukan kedalaman, ketebalan air di dalam tanah. Artinya dengan pemahaman atau analisis subsurface bawah permukaan harus seperti itu. Baik, ini yang menarik ya Prof ya untuk mengetahui perbedaan sumber air pegunungan yang diambil dari air permukaan atas dan juga lapisan aquifer dalam yang bertekanan. Ini apakah ada perbedaannya, Prof? Iya, sangat berbeda. Jadi kalau yang di atas atau kita kenal aquifer dangkal atau air tanah dangkal itu adalah air tanah yang kita konsumsi masyarakat. Sumur-sumur gali, sumur-sumur masyarakat itu biasanya mengambil kedalaman 10, 20 sampai 30 lah atau 25 meter di bawah permukaan. Itu sangat rentan terhadap kontaminasi dan kegiatan aktivitas manusia di atasnya. Entah itu tambang, entah itu pemukiman, industri di atasnya itu berpengaruh sekali di dalam kualitasnya. Sedangkan yang di dalam tadi dengan kedalaman plus minus 80, 90, 100 atau lebih meter di bawah permukaan itu dijamin terbebas dari pengaruh human activity di atas, di permukaan. Itu jadi harusnya harus aquifer dalam dan yang terlindungi, istilahnya demikian. Baik Prof, ini yang ingin diketahui oleh masyarakat. Apa menjadi metode riset yang digunakan untuk mengetahui asal-muasal sumber air ini termasuk yang digunakan oleh Aqua? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof? Iya, jadi kita mengenalnya itu hidroisotop. Jadi air tanah itu mengandung isotop alamiah. Nah dari kandungan itu dengan metode tertentu, biasanya teman-teman Batan atau dulu BRIN gitu ya, itu sangat familiar untuk menentukan di mana ketinggian air itu diresapkan. Jadi misalnya saya analisa air itu, saya analisa kandungan isotopnya, kemudian kita lihat konsentrasinya, kemudian dianalisis dan dapat ditentukan air ini dulu meresapnya di ketinggian berapa. Misalnya, oh ini ketinggian 2000 meter atau 1500 meter di gunung ini. Jadi itu menggambarkan bahwa air itu asalnya dulu dari gunung A ketinggian 1500 misalnya gitu. Tidak hanya itu, kemudian kita mensupport lagi dengan data geologi bawah permukaannya. Jadi seperti apa lapisannya, penyebarannya, konektivitasnya. Kemudian masih didukung lagi dengan kandungan kimia. Kimia batuan itu akan mencerminkan hubungan air tadi. Jadi dengan 3 metode itu sangat kuat dapat menentukan asal-usul air yang kita ambil. Kira-kira demikian secara awamnya ya, sederhana.
Baik, Prof. Heru, ini kan terkait dengan yang akhirnya muncul yakni kekhawatiran. Apakah perusahaan AMDK yang mengambil air tanah dalam ini nantinya dapat mengganggu ketersediaan air masyarakat? Tadi sudah saya sampaikan, selama dia mengambil air tanah dalam dan itu benar-benar dilakukan, itu tidak akan mengganggu masyarakat pengguna air tanah dangkal di atasnya. Karena di dalam perizinan juga sudah diatur, sudah ditentukan kedalaman berapa, mengambil berapa liter per detik, itu sudah ditentukan oleh pemerintah dalam perizinan. Selama tidak melanggar, selama mengikuti rekomendasi teknis dari pemberi izin, dalam hal ini ESDM, provinsi maupun PATGTL, Badan Geologi, saya kira tidak berpengaruh. Itu ya. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir, apa yang menjadi langkah konservasi air yang dilakukan oleh perusahaan AMDK dan bagaimana dengan Aqua sendiri? Jadi begini, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di industri AMDK. Industri mereka itu bahan bakunya adalah air. Saat air itu tidak ada, maka bisnis dan industri mereka pasti mati. Sudah, karena memang itu adalah bahan bakunya, bahan baku utama. Jadi mereka wajib melakukan konservasi atau bahasa ininya menukar apa yang diambil itu harus ditukar dengan mengisi kembali air tanah dengan program-program meresapkan air permukaan ke dalam air tanah di daerah asal tadi, di daerah asal air tadi. Karena asal airnya mereka kan tahu, misalnya ketinggian 1.500, maka mereka harus melakukan konservasi dan pengisian di ketinggian itu, di daerah itu, dan daerah sekitarnya. Itu wajib bagi mereka. Baik, Prof. Baik, ya. Prof. Heru Indrayana, terima kasih atas waktu Anda sudah berbincang dengan kami. Banyak sekali pengetahuan baru ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.